Oke, ini adalah sebuah vlog yang rutin saya lakukan setiap hari, yang di dalamnya saya ingin mencurahkan pemikiran saya terhadap dunia. Wow. Jadi saya membuatnya tanpa membuat skripnya terlebih dahulu, dan saya tidak memikirkan apa yang akan saya bicarakan. Jadi tadi ada sekilas apa yang saya pikirkan, apa yang mau saya bicarakan, tapi sekarang saya tiba-tiba lupa, jadi saya akan mengingat-ingatnya sebentar. Jadi saya lupa, guys. Jadi gimana caranya? Jadi apa aja yang menurut saya bagus untuk dilakukan ketika kita mempunyai waktu luang, atau sesuatu yang harus kita biasakan sejak dini agar kita merasa puas akan hidup yang kita jalani saat kita telah melewatinya alias di tahun depan. Pertama yaitu olahraga secara rutin setiap hari, dan itu sudah saya lakukan sejak lama. Jadi saya membuat semacam barbel dari semen yang semacam barbel dari semen di tempat kaleng bekas, dan itu saya jadikan untuk olahraga angkat beban. Jadi saya olahraga angkat beban. Jadi pertama yang saya ingin yang kebiasaan pertama yang menurut saya bagus dilakukan sejak dini yaitu olahraga secara rutin. Kedua yaitu membaca buku, dan itu juga telah saya lakukan. Jadi saya mempunyai beberapa buku bacaan yang setiap hari saya baca untuk dipelajari dan diambil isinya supaya otak saya tetap memperoleh informasi yang baru dan membuat saya bertambah pengetahuan dan menjadikan saya seseorang yang lebih baik dan bukunya itu berupa buku tentang motivasi
dan nasihat untuk kehidupan kita. Dan buku yang bukan saya maksud ialah bukan buku tentang hiburan atau nama lainnya adalah entertainment, karena membaca buku itu banyak manfaatnya, apalagi kalau kita dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari buku yang kita baca. Ketiga adalah untuk bermeditasi. Kebiasaan ketiga yang menurut saya baik untuk dilakukan adalah bermeditasi, di mana kalian duduk dan memusatkan perhatian kepada pernapasan dan melakukannya selama 10 atau 15 menit, dan itu bermanfaat bagi kita karena itu akan membuat pikiran kita lebih berkurang yang apa yang ada di pikiran kita yang membuat yang kita pikirkan akan jadi berkurang, alias kosong. Pikiran kita akan kosong dan membuat kita lebih tenang atau lebih santai dan apabila dihadapkan situasi yang membuat kita bereaksi, menjadikan kita lebih tenang dalam menyikapinya. 1, 2, 3. Keempat adalah memakan makanan yang bergizi alias sayur dan buah, dan menghindari makanan yang kurang bergizi alias makanan yang diproses dan makanan yang banyak mengandung gula dan lemak. Jadi kebiasaan yang menurut saya bagus untuk dimiliki sejak dini ini sudah sangat jelas manfaatnya bagi tubuh kita, bahwa kalau kita makan sayuran dan buah-buahan akan menjadikan badan kita lebih bugar alias bertenaga dibanding kita memakan mie instan dan keripik ataupun biskuit dan coklat-coklatan yang mengandung manis-manisan ataupun minuman yang banyak mengandung gula atau juga kopi-kopian. Jadi makan yang seperti itu tuh menjadikan
tubuh kita tidak bertenaga, tidak sehat, lemas, dan membuat perasaan kita jadi tidak bersemangat dan tidak senang atau kurang happy karena kita sadar kalau kita makan makanan yang kurang bernutrisi tersebut. Oke, next kebiasaan yang menurut saya itu saya lupa. Makan buah-buahan dan sayuran serta menghindari makanan yang kurang sehat seperti yang telah saya sebutkan, itu ditemani dengan sering minum air putih, karena air putih itu sangat bagus dibandingkan minum teh, kopi, atau walaupun susu, apalagi minuman coklat yang banyak mengandung gula dan pemanis alias gula. Kenapa? Karena air putih cuman air doang. Kemudian selanjutnya adalah menulis pemikiran kita tentang hari itu atau journaling. Jadi kebiasaan selanjutnya ini itu adalah merekam pemikiran kita di suatu waktu tertentu. Tujuannya adalah menguraikan apa yang ada di dalam pikiran kita agar menjadi lebih sederhana. Oke. Selanjutnya adalah kebiasaan. Ini sih bukan kebiasaan, tapi lebih ke mengurangi kebiasaan yang buruk seperti bermain HP selama berjam-jam sampai lupa waktu, sampai menelantarkan kewajiban kita dan menelantarkan tugas kita ataupun pekerjaan rumah kita yang menjadikan lingkungan kita yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat ataupun yang jadinya kalau berantakan akan mengganggu ketenangan dan kedamaian yang seharusnya bisa kita dapatkan kalau lingkungan kita bersih dan rapi dan tidak berantakan. Selanjutnya adalah mengurangi kebiasaan yang bla bla bla. Kenapa? Sedikit lebih baik
apabila yang saya sampaikan em, masuk dijalankan dan diingat dan dijalankan daripada banyak tapi tidak mampu mengingat semua informasi tersebut dan jadinya kurang bermanfaat karena terlalu banyak dan tidak bisa menjalankan semuanya sekaligus. Oke, jadi vlog kita hari ini itu saja. Jadi yang saya bicarakan tadi tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk diterapkan sejak dini. Oke guys, see you next time. Bye-bye. Saya akan membagikan beberapa hal menarik lagi yang saya pelajari selama ini. Jadi stay tune ya di channel saya ini, makanya ini juga sih sebenarnya untuk saya sendiri, tapi saya juga ingin membuatnya ada hal yang terbagikan yang saya bagikan untuk kalian. Kalau untuk sayanya sendiri itu untuk melatih saya mengutarakan apa yang saya pikirkan. Dan juga saya ingin melihat bagaimana cara saya menyampaikan informasi lewat video, apa yang menjadi kekurangan dan apa yang bagus dan efektif yang perlu saya pertahankan. Oke. Ngopi mas. 17